Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Beliau sebenarnya adalah Fathullah diambil dari Fatahillah dari surat Al-Fatah. Kemudian seterusnya Fasulalatu haula du'a wa kana ahad du'a as-sabiqin alladhina nusiba ilayhim syaraf nashr al-islam fi jazirah Tawi-Tawi wa ma jawaraha wa as-sayyid Ali al-Faqih, salah satu da'i dan tubuh yang asalnya itu mulia dan penyebaran Islam di Jazirah Kepulauan Tawi-Tawi yang menjadi syarikat mobil itu di Thailand dan di sekitarnya, yaitu Sayyid Ali Al-Faqih. Waqad tawaffarat ad-dalail ala annahu ahlu ikhwat sab'ah wa min al-muhtamal anna qudumahu ila Tawi-Tawi kana fi akhir qarn as-sabi' asyar. Dan sudah ada penjelasan tentang dalil-dalil bahwa beliau Syekh Ali Al-Faqih adalah salah satu dari 7 bersaudara, dan di antara kemungkinan bahwa sampainya Sayyid Ali Al-Faqih ke tanah Tawi-Tawi itu di akhir abad ke-17. Fasulalahu haula du'a wa tindabadat wa suhrat fi sya'b muslim وأمامنا سلامة آل عبد الملك الذين نشروا الإسلام وتولوا الأحكام في تشيرو وبلد وتربعوا المناصب وقد صاروا حكم الزمان فاقد معظم صفات أجساده السابقين ما عاد حد بأنسابه وعقيدته. Keturunan-keturunan dari para dai itu telah bercampur fisya'bil muslim di rancangan-rancangan orang-orang Islam. Bagi kita juga ada keturunan dari keluarga Abdul Malik, di mana keturunan ini juga ada di Rasul Islam, menyebarkan Islam, watawallahu al-ahkam, dan mereka pun juga menguasai kepemerintahan di Cirebon, Banten dan Banten. Mereka bermanasib dan memiliki beberapa pangkat. Waktu suatu hukum zaman disebabkan waktu yang ada, mereka banyak kehilangan fakiri muqtadi sifat ajdah minas sa'id, kebanyakan sifat-sifat kehilangan sifat-sifat kakek-kakek mereka terdahulu, ma'ada hifduhum di ansabihim wa aqidatihim, selain nasab dan kepercayaan mereka, akidah mereka. Walaupun بالعائلات القديمة في بلدن العائلات في شربة من ناحية الجاهلية، وقد تولى شخص من أسرة السلطنة بلدن منصب مخيلة في تشانجر عام 1813، وقد نسي أنه من سلالة سلطان بلدن. Sungguh keluarga-keluarga terdahulu di Banten itu sama dengan keluarga-keluarga di Cirebon dari sisi kejawaannya. Waqad tawalla syakhsun min usrati sultan di Banten mansab ukhair fi Cianjur. Salah satu dari keluarga kerajaan Banten ada yang menguasai menduduki kedudukan ukhair di Cianjur tahun 1813 Masehi. Pada nasya anahu min sulalati sultan Banten. Ada yang menjadi punya pangkat di Cianjur sampai dia itu lupa bahwasanya dirinya itu juga keturunan dari kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Wa al-Qadri alladziina yantasibuna ila Sayyid Husain al-Qadri kasirun 'adaduhum fi Pontianak wa intashara minhum fi 'iddati manatiq, غير أنهم يعرفون بأنهم من سلالة السلاطين السادة ويلقب كل فرد منهم بالشريف وغيره من المعروفة المسابقون من آل عبرس أمراء الكوبو وآل شام أمراء السياق وبلاغان. Keluarga Al-Qadri yang mana mereka bernasab kepada Sayyid Husain Al-Qadri, kebanyakan jumlah mereka itu ada di Pontianak dan mereka tersebar di beberapa tempat. Hanya saja
ya'rifuna bi'annahum min sulati salatin sadah, tapi mereka tahu bahwasanya mereka beliau itu tahu kalau beliau dari keturunan raja, keturunan sultan, juga keturunan dari kalangan sadat. Bilaqabu kullu fardin minhum bisyarif wa ghairihi, dan mereka semua dijuluki dengan sebutan syarif seperti yang lainnya. Minal ma'rufan sabu min al-Idrus umarahubu, yang telah diketahui nasabnya contoh di al-Idrus, kalau al-Idrus ada yang menjadi pemimpin di daerah Hubu. Al-Shihab itu menjadi pemimpin di daerah Syam dan Palalawan. Waqad tafarraqa afradu min hadhihi al-asr fi anha'i Malaysia wa Indonesia, wa tawalla ba'dhum al-manasib al-marmuqah fi dawlati Malaysia, dan per individual dari keluarga ini terpisah-pisah di daerah Malaysia, Indonesia, terpisah-pisah. Watawalla ba'dhum al-manasib al-marmuqah, dan sebagian dari mereka juga menempati posisi yang tinggi. Al-manasib biro-biro pangkat, al-marmuqah kan gengsi, posisi-posisi tinggi di daulah di Malaysia, di daulah Malaysia. Pesan selanjutnya, beberapa pembauran yang dicontohkan seperti kemarin pembauran dari keturunan Cirebon yang diperankan oleh pengelana Portugis dalam Descade de Asia, bukunya João de Barros, bahwa Panglima dari Demak memimpin pasukan melalui Cirebon dalam perjalanannya ke Banten, menduduki pelabuhan Sunda Kelapa sekitar 1527, kemudian mendirikan masjid di Ciliwung. Dan orang-orang Portugal ini memberi nama dengan Valetehan, yang beliau adalah Syarif Hidayatullah. Walaupun ada beberapa versi tentang Syarif Hidayatullah, tapi penulis Portugis berkeyakinan bahwa Fatahillah itu ya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ya Fatahillah, itu menurut catatan orang Portugis. Walaupun ketika kita ziarah ke Gunung Jati, di dalam ruangan yang paling tinggi atau gedung Jineng namanya, itu Syarif Hidayatullah bersebelahan dengan Fatahillah. Tapi intinya sejarah itu menceritakan bahwa tokoh-tokoh ini ada pembauran atau blasteran antara orang-orang Nusantara dengan para pendatang, baik dari Arab maupun dari Hadramawt. Kemudian contoh berikutnya di Pulau Tawi-Tawi. Pulau Tawi-Tawi itu mana Gus? Thailand. Oh, coba Google ya, dengan biasa untuk Google SMC. Coba Tawi-Tawi. Lain lihat di Thailand, Google jam berapa Gus? Kok sekarang berubah? Ya, WhatsApp kalam normal, saya juga sering. Tawi-Tawi itu sebuah pulau di Filipina atau di Kepulauan Sulu, antara Laut Sulu dan Sulawesi, yang disebut Habib Alwi bin Thohir kemarin dalam pembukaan orang-orang dahulu, orang-orang Arab telah berlayar di daerah Sulu dekat Laut Cina Selatan, di daerah dulu dinamakan Laut Zefti. Itu ada di sebelah timur Kalimantan. Nanti kita dari Kalimantan itu Pulau Tawi-Tawi. Pulau ini dibagi menjadi 4 kota madya: Bungau, Lamuyan, Sugala, dan Tangkubas. Masuk wilayah Filipina. Penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam. Itu pulau di tengah
laut. Ditengarai di sana ada wali terkenal namanya Sayyid Ali Al-Faqih. Jelas nama ini berarti nama Arab, bukan nama Cina atau nama Persia atau nama Belanda atau nama Portugis. Jelas ini nama dari Arab. Ini Filipina zaman dahulu. Jadi Filipina itu dulu ada namanya Pulau Albiah, ada Amanillah, tapi setelah datang Spanyol yang menguasai daerah sana ketika penjelajah Spanyol utusan Raja Philip, yaitu Roy Lopez de Villalobos namanya, dan juga kaptennya yang bernama Bernardo de la Torre, mempersembahkan Amanillah menjadi Filipina, mengambil nama dari Raja Philip II. Maka bergantilah daerah Amanillah, daerah Albiah di daerah Mindanao dan Filipina yang mayoritas Muslim. Maka atas instruksi daripada Raja Philip II, Raja Philip II itu masih anak keturunan Ratu Isabella. Jadi Isabella itu yang menghancurkan Islam di Spanyol. Kalau mau milih masuk Islam, tetap Islam, ya harus pergi dari Spanyol. Padahal Spanyol Andalusia ada imam yang terkenal Qurtubi, itu Cordoba Spanyol, Andalusia Spanyol. Ya, yang mau murtad setiap tahun baru diberi topi yang pucuk lancip, itu namanya topi apa, kerucut. Itu adalah topi lambang-lambang orang Islam yang telah murtad. Maka jika kita tahun baru memakai topi kerucut, itu adalah topinya mantan-mantan orang Islam di Spanyol sebagai wujud penghinaan. Tapi kita memakaikan anak cucu kita topi-topi kerucut. Kemudian sekarang kita juga ngefan dengan lagu Isabella, padahal Isabella itu sang penghancur Islam di Andalusia. Sama Filipina juga disuruh menggempur Amanillah, ganti agamanya, sehingga orang Filipina sekarang Islam menjadi minoritas. Kenapa? Karena Islam di Filipina ini mereka hanya berkelompok-kelompok, setiap kiai punya santri, setiap syekh punya kelompok masing-masing, tidak terorganisir. Mengapa perjuangan Barat itu datang ke sini, padahal Barat itu dalam tanda kutip membawa misionaris, membawa kekafiran, kok bisa berhasil? Karena mereka terorganisir. Ada VOC, ada nikah dan lain sebagainya, mereka terorganisir. Maka Islam di Thailand, Islam di Filipina, Islam di Singapura kenapa mudah rontok? Karena mereka tidak berorganisasi. Sementara alhamdulillah di Indonesia ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah. Islam di Asia Tenggara yang masih bertahan terbanyak kan cuma Indonesia, ya. Myanmar, Burma, Campa, Vietnam sudah rontok semua karena mereka masing-masing membawa egonya. Wah, saya kiai, kalau duduk bersama dia yang ngomong, saya ngikutin dia, gengsi. Makanya pentingnya kita berorganisasi, karena al-batil bil intiron yang diuhab bilang dewa. Kejahatan yang terorganisir, ada organisasinya, mampu mengalahkan kebenaran yang tercerai-berai. Preman dibikinkan kelompok, kemudian menguasai satu daerah, dan bisa mengalahkan kiai yang tidak mau berorganisasi. Ini pentingnya organisasi. Misalnya Abah di Jerman, kita misalnya aktif di NU, pentingnya seperti itu. Atau ada yang aktif di Muhammadiyah umpama, karena ternyata orang-orang Barat bisa menduduki Syarqil Aqsa setelah Islam ini berjaya di Asia Tenggara, karena mereka terorganisir, VOC terorganisir, nikah terorganisir, semuanya terorganisir. Sementara kita tercerai-berai. Makanya jangan sampai nanti kita hidup ini tidak berorganisasi. Kelompok preman aja kemudian membuat organisasi,
Pemimpinnya bisa didatangi calon presiden, bisa didatangi calon, karena dia punya organisasi, apalagi yang organisasinya satu komando dari atasan misalnya, itu contoh saja. Maka setelah Raja Philip menyuruh orang-orang Filipina untuk merubah agama, kuasai daerahnya, rubahlah agamanya seperti dilakukan ibunya di Spanyol, maka Islam di Filipina tinggal sedikit. Tapi sekarang yang di Pulau Tawi-Tawi di tengah laut mayoritas yang masih Islam, Mindanao, di Moro, tapi menjadi bahan olokan. Bahkan kadang terjadi penyerangan oleh tentara Filipina karena dianggap orang-orang Islam itu pemicu gerakan separatis atau teroris. Jadi di Filipina sering orang Islam diperlakukan secara tidak adil, ditembak, diapa, seperti orang Islam di Myanmar kemarin. Nah, itu karena mereka tidak mau berorganisasi. Maka pentingnya politik, jangan hanya beragama. Ketika ulama-ulama, sultan-sultan menguasai Tawi-Tawi, ya Islamnya berkembang. Ketika yang menguasai Spanyol Raja Philip, ya Islam langsung ambruk. Maka jangan alergi dengan politik. Maka penting santri-santri itu mengerti politik, bahkan kalau perlu pada nyalek jadi wali kota, jadi bupati, karena pentingnya agama itu dalam bingkai politik, karena Rasulullah juga berpolitik. Jangan sampai orang-orang ini terkecoh dengan omongan sama guru-gurunya. Pandenberg atau peneliti Belanda, orang tasawuf tidak suka politik, padahal yang bikin kitab-kitab politik ya orang tasawuf. Imam Ghazali, Ahkamus Sultaniyah, siapa itu penyusunnya? Yaitu orang-orang tasawuf. Orang fikih sukanya menyusun ya wudhu, istinja, mandi junub, wati subhat, paling sebenarnya ya kayak gitu. Itu contoh saja. Jadi untuk menghalalkan pacaran, berhubungan tidak dosa, dibikin wati apa? Wati subhat. Makanya jangan suruh sama santri belum nikah udah boncengan, siapa tahu dia sudah apa? Wati subhat. Itu nanti jangan ditanyakan, tolong ya. Wati subhat itu apa? Itu ada subhatul tolek, subhatul fakir, subhatul mahal. Seolah-olah itu dalil untuk melegalkan zina dalam tanda kutip. Oke, hanya berputar pada seperti itu. Ulama tasawuf bahkan yang banyak menjadi penasehat raja, seperti penasehat Sultan Ageng Tirtayasa, penasehat raja-raja, kebanyakan ulama-ulama sufi, ulama-ulama mursyid dalam tanda kutip, para guru thariqah. Ini contoh saja. Jadi dahulu Filipina itu mayoritas adalah Islam, dan yang sekarang masih bertahan jadi kepulauan apa? Tawi-Tawi itu. Nah, Spanyol itu menduduki Filipina. Jadi Filipina itu namanya apa? Aman. Maka Indonesia jangan sampai seperti Filipina. Maka target-target mereka ini yang mengacaukan organisasi-organisasi Islam, dibikinkan partai, dia ditunda, Kiai NU dengan Kiai NU, HPI dengan HPI. Nanti setelah dia ditunda, ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, ada NU monoturel. Akhirnya mudah dipecah apa? Dipecah belah. Maka jangan sampai kita mau diadu domba oleh dunia Barat, karena Barat tetap seperti itu dengan politiknya, karena sejarah itu hanya berulang. Betapa Amerika menginginkan Papua dengan emasnya, betapa Inggris, Portugis, kemudian orang-orang Barat menginginkan Kalimantan dengan hutannya, itu terus seperti itu. Maka jangan sampai kita ribut sendiri sementara kemudian tanah-tanah kita diduduki oleh mereka, karena kita sibuk saling hantam, padahal kita adalah satu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai terjadi seperti di Filipina. Dahulu orang Islam itu hidup damai sebagai tuan rumah, sekarang seolah-olah diusir. Nah, cari Kalongan belajar titis, ditembaki, diburu,
seolah-olah itu sampai sekarang, cuman kita tidak baca beritanya saja, terutama di daerah Mindanao, Moro. Itu kasihan orang-orang Islam di sana, banyak yang disangkakan atau dituduh sebagai teroris. Jadi sebelum Spanyol dengan penjelajahnya tadi Lopez de Villalobos sampai di Filipina, sebelum namanya Filipina, Manila 1543, itu sudah banyak orang Islam di Tawi-Tawi, di daerah mana? Filipina. Filipina itu dekat Sulawesi, lautnya Laut Sulu, orang menyebut dulu Laut Zefti yang nyambung dengan Laut Cina Selatan. Itu salah satu contoh saja. Kemudian fasulala tuharula ibu'at indah majad wansyaharat bisya'bili muslim. Kemudian keturunan dari para da'i tersebut, misalnya keturunan Sayyid Ali Al-Faqih, menjalin perkawinan dengan masyarakat muslim di Tawi-Tawi, sehingga kita bisa menyaksikan di hadapan kita keturunan keluarga Abdul Malik. Abdul Malik itu yang hijrah dari Hadramut ke India, yang nanti dari keturunannya ini banyak melahirkan ulama-ulama Nusantara. Ini jalur kebanyakan para Wangsono menurut catatan, misalnya dengan bisa lihat nanti kitab Tarikhul Aulia yang disusun Mbah Kiai Bisri Mustafa misalnya. Nah, Bisri Mustafa itu abahnya Gusmus, itu nanti ada di download PDF-nya, cerita dari zaman Majapahit. Salah satu catatan beliau bahwa Abdul Malik ini kemudian anaknya bergelar Abdul atau Abdul Malik bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Jadi Amir Abdul Malik ini nyambungnya ke Alwi Amul Faqih. Dari Abdul Malik ini melahirkan keturunan di India karena menikahi putri India, mungkin cantiknya seperti Kareena Kapoor atau apa, Abdullah Al-Khan, atau kemudian beranak Ahmad Syah Jalal, kemudian beranak Jamaluddin Husain di Waju Makassar. Dari Jamaluddin Husain nanti melahirkan cucu Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Ishaq dan lain sebagainya. Itu kebanyakan dari jalur Abdul Malik yang hijrah dari Hadramut ke India. Jadi Abdul Malik ini keturunan Alwi Amul Faqih, tidak melalui jalur Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa Al-Basri bin Muhammad Ar-Rumi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir itu para sahabat yang menangi beliau itu menggelari Al-Baqir karena sang pembelah, sang pembuka ilmu. Maka sahabat yang mengalami Muhammad Al-Baqir ini menggelarinya ya Baqirul Ilmi, wahai orang yang membedah ilmu. Baqir itu kan terbelah membedah. Jadi orang yang pertama membedah, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu Tauhid, membagi ilmu-ilmu seperti itu. Yang ahli adalah Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Ini di hadapan kita, kalau ingin tahu silsilah Abdul Malik itu bisa salah satunya di kitab Tarikhul Aulia misalnya, yang disusun Mbah Kiai Mustafa Bisri. Mustafa Bisri itu anaknya namanya Bisri Mustafa, maksudnya anaknya namanya Mustafa Bisri. Jadi kadang keliru, Kiai Haji Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa, itu di jalan Kiai Haji Bisri Mustafa. Alamat rumahnya seperti itu. Makanya pas beliau ke Mesir pernah ditahan imigran, ditahan imigrasi, maksudnya dikira ini paspor palsu, namanya Mustafa Bisri, ayahnya Bisri Mustafa, hidup di jalan Kiai Haji Bisri Mustafa, dikira ini paspor palsu. Jangan keliru. Jadi Tarikhul Aulia itu yang menyusun berarti abahnya siapa? Mustafa. Mustafa itu Abdul Malik itu di halaman 17 nanti kitab Tarikhul Aulia. Nah, di hadapan kita ada
keturunan Abdul Malik yang menyebarkan Islam dan memerintah di Cirebon, Banten. Mereka menduduki berbagai jabatan. Kemudian mereka kehilangan sifat-sifat nenek moyang mereka. Tegese secara pakaian, secara ngomong sudah tidak bisa berbahasa Arab. Misalnya orang-orang Cirebon yang mereka dipanggil dengan Elang, dipanggil dengan kalau Jawa Raden. Mereka telah kehilangan asal usulnya bahwa mereka adalah keturunan dari mana? Dari Arab. Tapi mereka tahu bahwa nenek moyang mereka adalah dari Arab, seperti tertulis kemarin dalam kitab Purwakacaruban Nagari, atau dalam kitab Negara Kertabumi, atau dalam hikayat-hikayat leluhur mereka masih mencatat sampai kepada Abdul Malik. Itu ada catatannya. Jadi bukan Van den Brug yang menyusun silsilah Abdul Malik, justru Van den Brug ini mengutip dari kitab-kitab lama seperti Purwacaruban Nagari yang menasabkan para raja-raja di Cirebon sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walaupun mereka kadang sudah tidak bergaul dengan orang Arab, mereka sudah tidak menggunakan gelar-gelar Arab, Sayyid, Syarif. Kalau sebelum tadi apa, elang misalnya, elang siapa atau nyimas siapa kalau perempuan, tapi mereka tahu bahwa leluhur mereka bukan orang Portugis. Mereka tahu leluhur mereka bukan VOC, tetapi leluhur mereka adalah para penjelajah pengelana dari Arab maupun Persia. Itu keyakinan orang-orang di dalam Kesultanan Cirebon. Kemudian pendapat Van den Brug, kalau Van den Brug Inalah Ilat itu masih halaman 137. Van den Brug menerangkan bahwa keluarga-keluarga lama di Banten tak ubahnya seperti keluarga di Cirebon dalam segi kejawaannya. Caranya berpakaian sudah memakai ikat, memakai belangkon misalnya. Salah seorang dari keluarga Kesultanan Banten misalnya memegang jabatan regen di Cianjur, kata Van den Brug itu tahun 1813. Dia telah lupa bahwa dia termasuk keturunan Sultan Banten. Maksudnya sudah tidak mengurusi hal itu, tetapi dia tahu kalau dalam darahnya mengalir keturunan daripada Kesultanan Banten. Ini menurut catatan Van den Brug. Walaupun ketika ditanya jalurnya, kadang mereka sudah tidak tahu. Kemudian keluarga Al-Qadri. Keluarga Al-Qadri ini bernasab kepada Sayyid Husain Al-Qadri. Al-Qadri ini pendiri kerajaan Pontianak. Nasabnya adalah Abdurrahman bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Salim bin Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Hasan Muallim bin Muhammad Asadillah bin Hasan Abdurrafi bin Ali bin Fakih Muqaddam. Ini jalur daripada Kesultanan Al-Qadri yang berada di Pontianak. Maka pendiri daripada Kesultanan Qadri ini adalah Syarif siapa? Abdurrahman. Dia telah mendirikan kerajaan di yang bergelar Kesultanan siapa? Pontianak. Itu didirikan sekitar tahun 1771. Bahwa rombongan Syarif Abdurrahman tadi membuka hutan di perkampungan kecil di Sungai Kapuas. Lalu daerah tersebut dinamani Pontianak. Dinamani Pontianak versinya juga banyak. Ada yang mengatakan Pontianak karena ketika Syarif Abdurrahman ini membebek daerah situ diganggu Pontianak. Pontianak itu kalau sini kuntilanak berarti bukan kuntil bapak. Itu versi yang pertama. Versi kedua dalam suratnya Habib Husain, Pontianak itu artinya pohon yang tinggi, karena di sana banyak pohon yang tinggi. Pontianak. Ada yang menyebutnya dari kata Pontian dari bahasa
Cina daerah mana katanya itu tempat persinggahan. Jadi Pontianak bisa diartikan tempat persinggahan. Terserah mana versi yang benar. Pekalongan saja saya punya 7 versi. Versi pertama, Pekalongan diambil dari kata topo kalongnya Baurekso. Baurekso topo kalong, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Entah apa dia sumpang nganggur atau gimana, dalam tanda kutip mau-maunya dia bertapa seperti itu. Itu versi yang banyak beredar lesan di masyarakat Pekalongan dari kata topo kalong, dari Baurekso. Padahal Baurekso sendiri tidak pernah berkuasa di Pekalongan. Baurekso itu menjadi penguasa di Kendal, tidak pernah dia berkuasa di Pekalongan. Baurekso itu kan Bupati Kendal jabatannya. Entah mengapa kok ceritanya sampai ke Pekalongan lalu menggantungkan diri seperti Kalong. Versi yang kedua, ketika banyak nelayan datang ke Pekalongan, maka disambut hilang-hilang kalong yang kemudian disebut daerah situ daerah banyak kalongnya, itu sehingga dinamai kalong. Tapi kalau saya baca Government Besluit itu tahun 1931 mengapa dinamai Pekalongan, menurut catatan pemerintah Hindia Belanda itu dalam catatan mereka Government Besluit atau catatan pemerintah diambil dari kata halong. Pek itu dari kata apek atau amek. Amek ini bahasa Indonesianya apa? Nah, mengambil, mengalap bahasa siapa? Mengundut. Alon itu dari kata halong bahasa Cina, karena pelabuhannya itu kaya akan ikan gulung. Pelabuhan terbanyak yang menghasilkan ikan itu Pekalongan, sehingga dinamai daerah yang halong. Itu menurut Government Besluit, Pek Halongan, sehingga menjadi Pekalongan, yaitu tempat untuk memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Apek halongan, jadi betul menurut catatan Hindia Belanda, diambil dari kata halong bukan kalong. Itu versi keberapa tadi saya lihat? 3. Versi ketiga. Versi keempat, Pekalongan ini diambil dari nama santri-santri Pekalongan, bahwa di Pekalongan ini seluruh rumah itu seperti kamar santri. Jadi santri Pekalongan itu ngaji ke rumah kiai malam, setelah ngaji mereka pulang ke rumahnya, mereka belajar di rumah. Jadi rumah-rumah di Pekalongan itu seperti kutaan-kutaan santri di situ. Kiri apa kiri boyo. Saya juga yang kayak gitu waktu kecil, setelah ngaji Quran sama Abah, lalu ngaji ke Mbah Yesuki Masyedi. Dari mulai Mbah Yesuki Masyedi itu yang memberi catatan apa kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ngaji Nahwu, Shoroh, Alfiyah sampai tafsir Munir kepada beliau. Pulang ya belajar di rumah masing-masing. Jadi santri kalong, istilahnya santri tapi tidak nyambung. Maka sering saya ngomong, orang Pekalongan asal mau belajar saja toreko kepada Abah malam Selasa Ihya, setiap terjun khataman Bukhari di Raudhah misalnya, kemudian ngaji falak di ulama-ulama yang ahli falak, mumpul saja di Pekalongan. Kampung saya saja sudah komplit, ada yang ngajar qiraah asyraf, ada yang ngajar qiraah sab'ah, ada yang ngajar nahwu, ada yang tahfidzul Quran. Asal dia mau hari ini di sana, hari ini di sini. Malam Selasa, malam Rabu di rumah saya yang ngaji kitab Maswahid Diniyah misalnya, malam Senin Alfiyah Mu'akil misalnya. Itu Pekalongan itu suasananya sudah seperti apa? Seperti pondok, dan rumah-rumah penduduknya seperti kamar-kamar orang Mongol. Itu Pekalongan dulu, entah Pekalongan apa sekarang, sehingga dia dinamai santri apa? Santri Kalong. Banyak santri yang kalau tidak mondok belajarnya di rumah, tapi ngajinya kepada ulama-ulama di Pekalongan. Kemudian versi berikutnya, misalnya Pekalongan adalah
tempat daripada mengungsinya orang-orang Jawa Timur karena akibat perang saudara yang berkepanjangan, terutama orang-orang daerah Surabaya di Wonocolo itu ada daerah namanya Pekalongan, sehingga tempat-tempat yang mereka singgahi untuk mencari lahan baru dinamai Pekalongan. Seperti di Batang ada namanya Timleleng, itu Pekalongan. Di Jepara ada daerah namanya Pekalongan. Di Lampung ada daerah namanya apa? Pekalongan. Jadi untuk menanam kerinduan kepada kampungnya di Jawa Timur, memberi nama tempat dahulu mereka pergi di Pekalongan. Kita 5 versi yang 2 nanti dicari apa sendiri. Ini contoh saja bahwa belajar sejarah itu tidak boleh masuk bijak, tidak boleh apa fanatik. Lalu yang benar saya sendiri, ya tinggal satukan versi saja. Mau pakai versi yang mana? Jangan saling membenarkan lalu saling menyalahkan bahwa pendapat saya yang benar. Kitab Ajurumiyah saja versinya macam-macam. Ada yang katanya itu nama kota di Ajurum di Fes Maghribi, ada yang mengatakan Ajurumiyah itu karena kitabnya dihanyutkan di air, dari kata Ajurum dihanyutkan, miyah di air. Terserah sampai mau memakai versi yang apa yang mana, tidak perlu saling menyalahkan. Kemudian yang membuat versi yang baru kemudian dianggap yang salah, misalnya sama kayak tadi Pontianak yang didirikan oleh siapa tadi, Syarif siapa, Abdurrahman Al-Qadri. Ini salah satu keturunan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini yang kemudian dilanjutkan oleh para keturunannya. Jadi rombongan Syarif Abdurrahman ini sampai di daerah situ, kemudian daerah situ dinamai siapa? Pontianak. Ini salah satu percampuran daripada orang-orang yang datang ke Nusantara ini. Jadi contoh saja. Kemudian contoh yang lain daripada pembauran adalah sebagian di antara mereka tersebar di daerah, hanya saja mereka masih mengetahui bahwa mereka keturunan-keturunan sultan, keturunan para syarif, seperti nasabnya Al-Idrus di Kubu. Kubu itu satu kerajaan di Kalimantan. Jadi kerajaan Kubu kebanyakan dari keturunan Al-Idrus. Yang pendirinya Sayyid Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus atau Tuan Besar Kubu, dinamai Kubu karena itu satu benteng. Kubu itu kalau orang dulu benteng pertahanan, itu sekitar tahun 1772 lahirnya Syarif Abdurrahman Sayyid Idrus bin Abdurrahman atau Tuan Besar Kubu ini yang datang dari Hadramaut. Bahkan dalam catatan sejarah beliau pernah singgah di Batavia untuk bertemu dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Dia, Syarif Idrus ini menikahi putri daripada Pangeran Ratu Kimas yang anak daripada Sri Susuhunan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Canggiwalang Khalifatul Mukmin Sayyidul Iman, yaitu Sultan Palembang, yang ketika kawinnya sekitar tahun 1747. Ini dari hasil perkawinan antara beliau dengan siapa tadi, putri Kimas daripada Raja Palembang, lalu menurunkan keturunan-keturunan di kerajaan Kubu. Ini marganya marga Al-Idrus sampai sekarang. Bahkan catatannya sudah kacau, bahkan ada perwakilan yang datang ke Robutok, bagaimana ini Al-Idrus Kubu sampai sekarang belum keluar nasabnya. Itu karena pencatatannya sudah tidak teratur. Ada 2000 kakak lebih yang mengajukan nasabnya. Jadi nasab ketika tidak tembus ke Robutok Halawiyah, saya bilang kembali itu bukan nasab Wali Songo saja, banyak Al-Idrus Kubu di Kalimantan yang nasabnya sudah tidak tercatat dengan rapi, sehingga ada beberapa bahkan sekitar 2000 yang menanti kepastian. Saya itu tahu Al-Idrus, tapi nyambungnya kemana?
Kalau kita yang tidak tahu disuruh menebak nyambungnya kemana ya lebih tidak tahu lagi. Makanya tahtal kahfi di dalam apa pembahasan tidak boleh dikatakan keturunan di Kalimantan alai terus kubu ini palsu, tidak ada yang mengatakan seperti itu, tapi tidak terdata dengan rapi. Kenapa Wali Songo tidak dikeluarkan buku nasab dari Robito? Karena keturunan Wali Songo tidak terdata dengan rapi. Walaupun keturunan Al-Abbas, walaupun keturunan Binyah, walaupun keturunan Al-Idrus, kalau pencatatan tidak rapi lah itu kasihan anak cucunya sehingga nasabnya tidak terjaga. Akhirnya tahu leluhur saya Al-Idrus, tapi Al-Idrusnya mana? Mana ya, saya nggak tahu. Kira-kira Al-Idrus saya itu dari Bur, ada kota namanya Bur. Setelah dicatat, oh ternyata Bur itu tidak menurunkan keturunan. Dicari lagi, poseng lagi, ya nggak ketemu. Memang banyak. Kemudian setelah meninggalnya ayahnya, yaitu anaknya Syarif Muhammad bin Idrus, meneruskan kerajaan Kubu yang bergelar yang dipertuan besar Kubu yang menggantikan ayahnya, yaitu berarti Blasteran dia Hadramut dan anak Ratu Palembang, itu 1795. Dan sampai sekarang Kesultanan Kubu di Kalimantan itu dilanjutkan oleh keturunan Al-Idrus. Walaupun ketika dicocokkan dengan data di Robito Alawiyah banyak terjadi simpang siur karena perbedaan versi pencatatan. Maka bukan berarti mereka ini palsu, tapi memang keturunannya tidak apa. Biasanya pencatatannya, ya saya pernah dikirimi keluarga catatan Al-Idrus Kubu disuruh mempelajari. Saya ikut poseng, namanya sudah tidak Arab semua, yang di Pertuan Agung ini atau yang di Agung ini, pokoknya namanya banyak yang asing, bukan bahasa apa, bukan bahasa Arab, sehingga sulit. Tapi memang diketahui pendiri daripada Kubu ini adalah Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Nah, ini salah satu contoh percampuran atau pembauran daripada darah orang-orang Hadramut atau darah orang-orang Persia yang kemudian menyatu kepada masyarakat setempat, terutama yang beragama Islam, sehingga kalangan mereka ada yang masih bergelar Sayyid, bergelar Syarif, sebagaimana yang lainnya. Nasab keluarga Al-Idrus ini kemudian menjadi penerus kerajaan Kubu. Dan keluarga Syihab yang menjadi Raja Siak dan Raja Palalawan, kemudian keluarga ini terpencar ke pelosok sampai Malaysia, sampai ke mana-mana, sehingga watawalla menguasai mereka Ba'dul Manasib. Al-Marmukoh menduduki posisi yang bergengsi, Marmukoh yang bergengsi di Daulati Malaysia. Banyak keturunannya yang kemudian menjadi para pejabat di Malaysia, seperti contoh Habib Alwi bin Tohir sendiri, beliau yang Mufti Johor Malaysia. Ini salah satu contoh pembauran. Kemudian Imaratu Palalawan halaman 138. Mau lanjut apa pertemuan berikutnya? Nah, pertemuan berikutnya saya insya Allah percampuran di Palalawan belum sampai ke Wali Songo ini dan keturunannya. Moga-moga nyandek deh, apa puasanya mau diperpanjang 60 hari biar sampai ke keturunan yang di Jawa Wali Songo. Pokoknya kita belajar, insya Allah semoga manfaat. Amin ya Allah. Bismillah.